sehingga tidak ada ruang bagi orang-orang atau tim-tim tertentu untuk bisa memanfaatkan waktu memainkan money politik. Kalau dulu disebut sering dengan serangan subuh kah atau serangan fajar kah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Banten Podcast, bertemu lagi dengan kita. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini Banten Podcast kehadiran tamu yang sangat luar biasa, dan kita juga tidak menyangka beliau bisa menyempatkan hadir di Banten Podcast. Tamu kita kali ini pejabat dari Polda Banten, Bapak Kabid Humas Polda Banten, Bapak AKBP Sinto Silitonga. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum. Kami sebenarnya adalah pelayan publik. Oh, pelayan publik. Iya. Bukan pejabat, dan kami senang sekali diundang di Banten Podcast. Alhamdulillah kami baik-baik sampai dengan malam hari ini. Oh iya, kayaknya sibuk banget, Pak. Kayaknya semenjak menjabat Kabid Humas Polda ini saya lihat Bapak sangat intens sekali. Sebagai orang baru, kami harus banyak turun ke lapangan untuk bisa mendengarkan dan kemudian mengetahui apa sih ekspektasi dalam bidang pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Jadi wajar untuk kami harus mengorbankan waktu dan tenaga lebih. Iya, siap. Selamat datang Pak ya di Banten Podcast. Terima kasih, Mas. Iya Pak, maaf nih Bapak kan tak kenal maka tak sayang, Pak. Nih kan pemirsa Banten Podcast, kehadiran Bapak di Banten ini begitu ekspresif nih. Makanya saya ingin tahu sebelumnya Bapak sebelum di Humas Polda Banten di mana Pak tugasnya, Pak? Ya, saya sebelumnya berada di jabatan staffing pada Bareskrim Polri, tepatnya di Direktorat Tindak Pidana Umum sebagai Kasubag Ops. Di sana bekerja sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan sewaktu-waktu, bank data, dan juga sebagai analisator. Kita bisa memberikan rekomendasi atas peristiwa pidana umum yang ada di seluruh Indonesia. Iya, pengalaman ternyata luar biasa ya. Ternyata Bapak ini nama lengkapnya Bapak Sinto Bina Gunawan ya, Silitonga, betul ya? Betul, Mas. Ya, tadi saya baca sedikit, Pak. Dapat bocoran. Iya, dapat bocoran. Sempat di reserse juga Pak ya sebelum di Humas Polri. Nah, nih sebelum kita langsung bincang-bincang ke tema utama kita, gitu kan, pemirsa Banten Podcast, nanti lihat dulu ada Pak Kabid ini mau menyampaikan ulasan beberapa biar nanti apa yang menjadi aspirasi bisa disampaikan melalui Humas Polda Banten. Silakan Pak, mangga Pak. Ya, memang saat ini kita sedang fokus kepada Pilkades, terutama dalam 1 bulan ini Pilkades berangsur-angsur dari Tangerang Kabupaten, kemudian Pandeglang, Lebak, dan ke depan kita akan menyelenggarakan pengamanan Pilkades di Serang Kabupaten. Maka yang kita sajikan adalah flyers himbauan, memes edukasi supaya semua pihak, terutama tim sukses dan para cakades, bisa menahan diri dari hoax, dari money politik, dan dari upaya-upaya represif lainnya, intervensi atau intimidasi kepada calon-calon lainnya. Sehingga iklim dari kontestasi yang dibangun itu memang benar-benar bisa sehat dan kemudian bisa saling menghargai, menjaga kembali keutuhan dari desa itu sendiri dari upaya-upaya lain seperti itu. Oh gitu Pak. Ya, sepertinya Bapak aktif di media sosial nih Pak. Ini boleh dijelaskan Pak, maksudnya ada apa aja sih yang disampaikan melalui media sosial kepada masyarakat? Nah, contoh memang tagline kita itu Pilkades sehat, prokes ketat ya. Kalau Pilkades aman, sehat, dan kondusif, maka dalam situasi pandemik ini kita bisa menjadi role model. Jadi kalau misalnya jangan berkerumun, konvoy, dan arak-arakan, ini juga nanti mungkin yang dilaksanakan di polda-polda lainnya. Bagaimana dalam situasi pandemik pelaksanaan demokrasi lokal dilaksanakan tapi tidak menimbulkan klaster-klaster baru COVID. Makanya ini kita harus sebar. Ada pasal yang mengatakan di Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, kemudian pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang bagaimana ancaman jika orang berkerumun, mengabaikan kondisi protokol kesehatan pada saat pandemik ini. Ya, mudah-mudahan dengan flyers ini edukasi atau message penting dari sebuah flyers atau memes ini
nyantol dan terinternalisasi di masyarakat seperti itu. Iya, kalau mau menyampaikan aspirasi masyarakat kemana nih Pak nanti kita bisa aplikasikan? Ya, ini kami sangat interaktif sekali, welcome dengan masyarakat untuk bisa mengikuti Instagram kami di Humas Polda Banten. Humas Polda Banten. Jadi semua informasi juga kami sebar di sana sebagai bentuk pelayanan publik. Dan juga kami menerima masukan, saran, bahkan kritikan dari teman-teman netizen atas apa yang kami sampaikan di media publik tersebut. Iya, kemudian kemarin Pak kan sudah 3 daerah Pak ya yang melaksanakan Pilkades. Betul. Gimana Pak hasilnya? Apakah ada yang sampai pelanggaran kah atau apa? Terutama prokes ya, karena ini kan lagi masa pandemi COVID Pak. Ya alhamdulillah ya, waktu tanggal 7 Oktober di Polres Tangerang Kabupaten tidak ada riak-riak yang signifikan. Konteksnya apalagi sampai menghalangi untuk pleno di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Kami yakin itu semua berkat kerjasama antara personil, baik yang pengamanan, penyelenggara, maupun masyarakat itu sendiri. Rabu tanggal 10 Oktober itu sudah dilantik. Sudah ya? Para kepala desa terpilih itu sudah dilantik. Artinya nggak ada yang permasalahan signifikan. Pandeglang main tanggal 14. Dan di sana memang ada satu desa di Kaduhejo ya, itu sampai malam. Kemudian ada massa yang memang berusaha untuk ingin mengetahui apa sih yang terjadi di sana. Jadi ada kerumunan. Dengan adanya teman-teman Brimob, respon cepat, akhirnya massa bisa dibubarkan dan panitia bisa kembali tenang untuk melaksanakan plenonya. Artinya kondusif Pak ya? Artinya berakhir dengan kondusif. Terakhir Lebak juga meski dalam kondisi tengah main waktu itu hujan ya. Jumlah desa juga signifikan seperti itu. Ya alhamdulillah sampai dengan malam dilaporkan ada 2 desa yang belum pleno. Kita nantikan di sana dengan pelapisan personil yang signifikan. Akhirnya juga selesai begitu. Ya kita sangat berterima kasih sekali dan belajar betul bagaimana mengelola pengamanan Pilkades di 3 tempat sebelumnya menjelang kepada PAM Pilkades di Serang Kabupaten ini. Iya. Ada yang menarik Pak ya, kemarin sempat viral juga di Lebak yang meninggal ternyata menang besar. Ya 3.400 suara betul. Iya jauh itu. Berarti selanjutnya mereka maksudnya nggak dilantik kan berarti kan Pak itu. Nah, karena memang dari aspek legalitas dari seseorang terpilih kemudian tidak dapat melaksanakan itu sepenuhnya kepada panitia tingkat kabupaten. Unsur kepolisian sendiri kan dalam kontestasi tidak terlibat karena netralitas kita betul. Harus dijunjung tinggi. Maka kita kembalikan lagi kepada mereka. Nah, pada prinsipnya tidak ada ekses yang berdampak pada pelanggaran ketertiban umum atau bahkan kepada Kamtipmas itu sendiri dalam kegiatan Pilkades di Lebak. Ini yang terdekat ini Pak kan Pilkades Kabupaten Serang ya. Betul. Ini kan tinggal 2 hari lagi berarti ya, hari Minggu. Persiapannya seperti apa Pak di Polda Banten Pak? Ya, ada yang unik memang di Pilkades Kabupaten Serang. Dari 29 kecamatan yang ikut meramaikan demokrasi lokal, ternyata 3 Polres satuan wilayah yang terlibat dalam pengelolaan pengamanannya. Karena secara administrasi masuk ke Kabupaten Serang, tetapi secara wilayah hukum dia masuk di 3 Polres ini. Dan rentang kendali dalam pergeseran personil, penebalan personil itu sangat memudahkan. Sehingga kita ekspektasinya sesuai tagline, kegiatan pengamanan bisa berlangsung aman, sehat dan kondusif. Ya harapannya dari 144 desa, kalau kita bandingkan Pandeglang sampai 265 desa, itu signifikan ya kalau kita pikir konteksnya. Jadi dengan 144 desa dan pelibatan 3 Polres, sangat optimis pelaksanaan pengamanan itu sesuai dengan harapan. Ini Polres mana saja Pak yang masuk wilayah Kabupaten Serang? Yang akan melaksanakan 95 desa dikelola oleh Polres Serang, 27 desa dikelola oleh Polres Serang Kota, dan 22 desa dikelola oleh Polres Cilegon. Dan bahkan di Cilegon sendiri dengan personil yang signifikan, 1 TPS dipukul rata akan dijaga oleh 2 polisi.
Oh, satu TPS, 2 polisi. Itu karena perkuatannya juga mencukupi seperti itu. Jadi total personil yang terlibat itu ada berapa, Pak, sebetulnya dan dari mana saja? Kalau untuk personil kita bagi ke personil pengamanan TPS ya, 1.276 personil. 1.276. Dari para personil di Polres, 3 Polres tersebut. Dan kemudian di BKO kan dari Polda Banten. Jadi dari satuan kerja seperti direktorat itu juga turun untuk melapis. Nah, mereka ini akan terjun di 1.222 TPS. Jadi jumlah TPS sendiri lebih sedikit daripada jumlah polisi yang diterjunkan hanya untuk pengamanan TPS. Nah, kemudian untuk selain pengamanan di TPS, ada yang namanya tim yang bersifat mobile. Kita sebut tim anti anarkis atau tim yang memang sudah dilatih dengan keterampilan kontingensi beragam. Mulai dari kontingensi yang sifatnya signifikan, apakah ada sampai khusus massa seperti itu, sampai dengan yang hal-hal yang sederhana seperti bencana alam juga bisa dilakukan kontingensi oleh mereka gitu. Ini ada 360 personil satuan Brimob dan juga dari Korps Brimob Mabes Polri seperti itu. Dan dia mobil, dia keliling tuh, Pak. Mobile, dia kerjanya jalan terus. Maka ini juga kita manfaatkan untuk bisa melintasi waktu dan tempat sehingga tidak ada ruang bagi orang-orang atau tim-tim tertentu untuk bisa memanfaatkan waktu memainkan money politik. Kalau dulu disebut sering dengan serangan subuh kah atau serangan fajar kah seperti itu. Ini karena dia mobile terus, harapannya kita bisa menekan jangan sampai terjadi money politik demikian. Nah, upaya dari Polda Banten, Pak, untuk menekan terjadinya klaster COVID. Nah, nanti di TPS ini seperti apa, Pak? Bapak Kapolda Banten itu sebulan sebelum Pilkades di Tangerang Kabupaten sudah memerintahkan untuk memprioritaskan vaksinasi pada daerah-daerah desa pemilihan. Maka semua sumber daya dari Polres itu pada saat perintah sudah disampaikan direalisasikan dengan turun ke desa-desa dan kemudian melakukan vaksinasi di desa-desa pemilihan tersebut. Dan kemudian implementasi lainnya dari perintah Bapak Kapolda adalah dengan mendorong panitia, puskesmas, dinas kesehatan untuk membuka gerai-gerai vaksin di TPS-TPS. Sehingga orang kalau sudah melaksanakan hak pilihnya, dia bisa divaksin di sana. Dan panitia juga sesuai dengan ketentuan dari masing-masing peraturan kepala daerah wajib panitia itu menyediakan sarana protokol kesehatan, mulai dari hand sanitizer, termogan, kemudian sarung tangan, dan pelaksanaannya juga dengan menjaga jarak. Ya, kita respect dengan itu karena inline dengan tema pandemik COVID-19 yang masih sekarang ada. Oh, jadi ini sekarang sudah diimbau, Pak, ya, semua TPS supaya untuk menyediakan gerai dan menerapkan protokol kesehatan. Betul. Nah, itu concernnya dari Pak Kapolda Banten. Iya. Gitu. Kemarin sih ada yang menarik, Pak. Maksudnya saya dapat melihat berita satu naskah bahwa Bapak menyampaikan di situ ada sudah mengidentifikasi kerawanan konflik di Pilkades nih. Nah, itu kan berarti kan pengamanannya rada ekstra mungkin, Pak, ya. Apa seperti apa tuh, Pak? Ya, memang salah satu syarat untuk penyusunan rencana pengamanan adalah mengeksplor, memapping potensi-potensi kerawanan. Bisa ambil historikal beberapa tahun ke belakang sehingga bisa diprediksi apakah ini terjadi. Jadi kalau kontingensi berdasarkan mapping yang tepat, maka tugas dari personil baik yang mobile maupun yang di pengamanan di TPS mencegah supaya potensi ini tidak terjadi, prediksi ini tidak terjadi. Maka dari hasil mapping, terutama teman-teman dari fungsi intelijen, ada 7 desa yang memang dari 144 desa ini dikualifikasi sebagai sangat rawan. Bahkan satu desa misalnya di Pulau Panjang, karena memang itu lepas dari daratan kita. Betul. Dan berdasarkan informasi dari BMKG terjadi gelombang tinggi, kami masukkan sebagai desa yang
juga sangat rawan. Rawan karena memang tidak terjadi, dapat mengakibatkan tidak terjadinya pemilihan di sana. Mengangkut logistik pemilunya ke situ, kemudian petugasnya berangkat pengamanan, dan kemudian petugas kembali untuk mengangkat untuk bisa melaksanakan pleno. Itu sesuatu tantangan yang luar biasa. Jadi bukan karena konflik itu ya, bukan ya. Iya, tapi memang ada sesuatu yang memang menjadi kendala di lapangan pada saat pendistribusian. Betul. Nah, kalau yang 6 ini di daerah mana saja tuh Pak yang teridentifikasi Pak? Kalau 6 ini nyebar, ada yang di utaranya Serang, ada juga yang di selatannya Serang, seperti itu. Tapi disebut sangat rawan tidak berarti bahwa bakal terjadi kerusuhan di sana. Kita boleh ambil histori ketika memang ada tingkat kejahatan yang lebih tinggi seperti itu, atau bahkan pemetaan perkuatan yang satu sisi memang homogen, saling berkeluarga tapi ambisinya besar. Iya. Nah ini kalau udah head to head, kita juga harus klasifikasi ini sebagai sangat rawan. Nah, approach terhadap yang sangat rawan dengan potensi masyarakat homogen tadi, ini tentu saja berbeda. Misalnya dengan menggunakan primus inter pares, ulama yang memang inline dengan kita, sejalan dengan kita gitu. Jadi harapannya banyak approach yang adaptif dengan mapping kerawanan yang sudah diidentifikasi, sehingga pada hari H tidak terjadi. Itu harapan kita. Jadi memang sebelumnya sudah ada cerita kalau di daerah sana pernah terjadi kerusuhan. Ya mudah-mudahan sih Pak tahun ini nggak ada ya. Tapi memang rata-rata di daerah wilayah timur kali Pak ya, yang ada di daerah industri. Ya benar. Berdekatan dengan memang berdekatan dengan daerah lain, Tangerang gitu tuh pengaruhnya. Sedikit yang kami dapat informasi ya, bahwa misalnya daerah dengan potensi daerah industri, itu juga kerawanannya bisa kita klasifikasi menjadi tinggi, karena di situ ada sumber daya ekonomi yang bisa dikelola oleh siapapun calon kepala desa. Betul. Itu, dan pendekatannya berbeda dengan ketika kita menemukan kerawanan yang terjadi di luar daerah industri seperti itu. Nah ini sangat tergantung pada terobosan kreatif dari Polres setelah dihantarkan pada permasalahan atau hasil mapping yang mengkualifikasikan tempat itu sebagai sangat rawan. Seperti itu. Nah itu sudah memang kita keluarkan lama ya, sebelum mendekati ke hari H itu mungkin udah 2 minggu sebelumnya kita sudah inform. Sudah info. Nah dengan berarti sudah intens juga Pak ya komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, tokoh agama, sehingga bisa mencegah terjadinya di konflik ya di tempat-tempat itu. Ya salah satu approach kita misalnya ya, kalau kita edukasi masyarakat sudah membaca di media-media sosial atau di media yang kita sebar rilisnya seperti ini. Maka upaya kami juga bagaimana caranya supaya message yang sama pun masuk kepada calon-calon kepala desa gitu. Jadi kepala desa juga membaca, hati-hati ya hoax. Ternyata hoax ini ada pasalnya dalam undang-undang ITE gitu kan ya. Kemudian kepala desa selain dia pun tim suksesnya gitu. Sehingga itu bisa menjadi barrier bagi dia untuk bisa menahan diri dari ambisi-ambisi yang memungkinkan untuk dia melakukan cheating, hal-hal yang tidak produktif lainnya seperti itu. Iya, karena kan ada imbauan memang tidak boleh berkerumun. Tapi kan tidak ada larangan juga untuk mereka berkampanye di media sosial tuh Pak. Gimana tuh melihat perkembangan itu? Semua elemen komunitas di era 4.0 seperti ini pasti tidak akan mungkin melepaskan peluang penggunaan media sosial, baik sebagai sarana endorse maupun sarana untuk bisa memarketingkan diri dan capaian-capaian yang akan diraih seperti itu ya. Kami respect dengan apa yang bisa dimanfaatkan secara positif. Lagi-lagi ketika ada informasi yang ternyata menyerang orang lain dengan black campaign seperti itu. Ini kan sudah masuk dalam unsur pasal. Terlepas dia dalam kontestasi pilkades kah, dalam kontestasi lain kah, kita seperti pengguna medsos biasa saja menyampaikan informasi yang tidak benar, maka ketika masuk dalam kualifikasi hoax,
kami dalam konteks sesuai dengan Polri presisi memberikan teguran-teguran, himbauan bahwa informasi Anda tidak valid. Tolong bisa dikonfirm dulu sebelum di-share. Ketika itu terjadi masif, ya penegakan hukum sebagai garda terakhir kita lakukan penyidikan terhadap dia seperti itu. Oh iya, itu pemirsa ya. Berarti hati-hati dalam bermedia sosial. Setuju. Di Black Campaign, ketika salah menginformasikan atau hoax, kena pasal. Betul. Hati-hati. Iya, memang menarik Pak soal Pilkades ini karena memang alhamdulillah di 3 daerah ini kayaknya sepertinya sudah kondusif. Bapak juga sudah udah mulai rada tenang. Tinggal 1 daerah lagi nih. Memang saya tahu Kabupaten Serang ini sebelum-sebelumnya sempat ada terjadi gitu beberapa daerah dan memang rata-rata di wilayah timur. Nah ini tadi personil juga sudah disampaikan, ada pelibatan aparat setempat gak Pak? Maksudnya di wilayah itu tuh, di kampung-kampung TPS kan biasanya ada Linmas, ada ini. Dari 1222 TPS, setiap TPS diisi oleh 2 Linmas. Berarti ada 2444 Linmas. 2444 itu sudah diberikan pelatihan dulu apa gimana Pak? Para Kapolres pasti sudah memberikan materi-materi tentang bagaimana dia mendukung pengamanan yang sudah direncanakan oleh Polres seperti itu ya, atau pihak kepolisian. Selain itu juga 100 personil dari TNI itu juga dilibatkan sebagai kekuatan cadangan atau BKO nantinya jika ada perubahan-perubahan situasi yang signifikan. Pandangan kami, Pak Kapolda menyampaikan bahwa kita jangan underestimate. Jadi tetap polanya overestimate sehingga kontingensi apapun kita sudah bisa tune in dengan pelibatan pengamanan lokal, pengamanan personil kepolisian, TNI, bahkan pelibatan dari tokoh-tokoh yang kita anggap mampu mempengaruhi supaya kondisi itu tetap kembali stabil seperti itu. Oh gitu Pak. Terus ini Pak, dalam pengamanan itu nanti apakah dilengkapi dengan persenjataan segala macam atau memang kan kayaknya sepertinya nggak ada ya ke arah sana Pak? Nah ini perintah tegas dari Pak Kapolda menghindari adanya kekerasan eksesif atau penyalahgunaan senjata api. Maka diperintahkan oleh Bapak Kapolda kepada personil yang melakukan pengamanan di TPS-TPS tidak membawa senjata api. Nah senjata api bisa digunakan oleh siapa? Tetap dalam porsi personil yang mobile. Mereka-mereka yang taktis berjalan kemudian mempunyai keterampilan anti kontingensi. Nah mereka memang diperlengkapi tidak hanya dengan senjata api lama yang kita punya seperti revolver, tetapi juga senjata api yang bersifat mesin dan otomatis seperti itu. Oh jadi sudah tidak boleh Pak ya memegang senjata api kecuali nanti yang mobile ke lapangan. Betul. Ini kan tadi ada yang menarik 3 wilayah hukum. Nah, ini koordinasinya seperti apa sih Pak ke Polres-Polres itu supaya ini kan tetap terus intent supaya nanti pengamanannya lebih maksimal gitu. Ya, menyusun sebuah rencana pengamanan dengan pelibatan 3 Polres, maka Kepala Biro Operasi atau Karoops, Kombes Rum Taat in charge untuk bisa berkomunikasi, dan Dirintel dalam penyusunan Renpam juga mempunyai peran strategis untuk menyampaikan pemetaan mana yang rawan, sangat rawan, mana yang tidak rawan. Nah diskusi dan evaluasi sampai dalam merumuskan sebuah rencana pengamanan yang disetujui oleh Pak Kapolda Banten. Di situ ada tarik ulur sehingga ketika diputuskan sebagai hasil koordinasi dan diskusi aktif, itulah yang dijalankan oleh 3 Polres ini. Jadi Polres sendiri itu tidak membuat rencana-rencana pengamanan tersendiri. Taking over by Polda dan disosialisasikan polanya dan akhirnya dilaksanakan. Nah, controller lagi nanti kita menggunakan jalur HT dan jalur khusus yang bisa kita perdayakan cepat jika memang ada perubahan situasi yang signifikan. Oh iya, jadi semua sudah lengkap Pak ya. Kalau ada instruksi khusus ya Pak dari pemerintah daerah supaya dengan jajaran Polri itu lebih sinergis gitu tuh di lapangan. Ya, konsen kepada upaya untuk mencegah supaya Pilkades tidak menimbulkan klaster baru COVID. Memang peran pemerintah kabupaten setempat itu signifikan ya. Kita sangat berharap sekali gerai-gerai vaksin ada di semakin banyak TPS
yang menyelenggarakan kegiatan Pilkades. Satu TPS rata-rata 300 sampai 500 DPT, maksimal 500 DPT. Jadi kalau gerai vaksin itu ada, maka pada hari H Pilkades jumlah vaksinasi terhadap masyarakat terutama yang memiliki hak pilih itu signifikan bertambah jauh gitu. Betul. Nah ini memang meminta bantuan kepada teman-teman dari pemerintah kabupaten untuk turun dalam vaksinasi itu. Nah itu ya, jadi sudah diinformasikan begitu ya dengan pemerintah daerah supaya ada gerai-gerai di setiap TPS. Betul. Iya, memang berbicara Pilkades ini kan memang tidak ada habisnya Pak. Ya. Menarik memang di beberapa daerah dan pasti kulturnya kan berbeda-beda dan Betul. pasti pengamanannya pun berbeda-beda. Nah ini di Kabupaten Serang terutama di wilayah pulau-pulau itu Pak, ya tadi yang seperti Bapak sampaikan kan, nanti seperti apa Pak maksudnya pengamanannya, karena kan ada beberapa pulau, daerah kepulauan ya, Pulau Panjang, Pulau Sangiang termasuk Pulau Ampel. Ada di ya tuh gimana Pak pengamanannya kalau di daerah situ? Ya sesuai perintah Kapolda Banten lagi dalam ANEF terakhir kami, setiap saat para Kapolres wajib memonitor perkembangan cuaca dari BMKG. Dan terutama kepada pihak desa yang ada di seberang untuk mengetahui bagaimana situasi di sana. Nah ini dengan mengutamakan keselamatan orang, maka itu menjadi dasar kita untuk misalnya tidak menggerakkan karena kepentingan keselamatan dari kontingensi bencana alam atau dampak ombak besar yang kalau dipaksa akan menimbulkan korban baik jiwa maupun harta benda. Itu menjadi kebijakan dari Kasatwil dan kepala daerah untuk bisa memutuskan itu. Maka kita akan memonitor terus situasi cuaca dan gelombang dari BMKG seperti itu. Iya, karena memang sekarang cuacanya juga lagi tidak menentu Pak ya. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya Pilkades mudah-mudahan Pak ya berjalan lancar, dan personil juga dari kepolisian ini sangat sigap sepertinya karena memang udah jauh-jauh hari udah antisipasi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan juga sudah masif. Mudah-mudahan sih Pilkades Kabupaten Serang berjalan dengan lancar Pak. Amin. Terakhir Pak nih sebelum kita tutup podcast kali ini, barangkali ada pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Serang yang akan melaksanakan Pilkades Pak. Ya. Selamat malam teman-teman dari Kabupaten Serang. Kami yakinkan bahwa polisi hadir untuk meyakinkan pesta demokrasi lokal dapat berjalan dengan aman, sehat, dan kondusif. Mari kita laksanakan kontestasi ini secara fair dan bisa mematuhi dengan disiplin protokol kesehatan, karena dalam situasi pandemik ini jangan sampai Pilkades menjadi klaster baru COVID. Dan pilihlah tanpa intimidasi, bebas, dan memilih calon yang betul-betul berkualitas. Kami yakinkan Polri hadir dan tenaga pengamanan dari TNI hadir untuk bersama-sama menjaga kondusivitas di sana. Baik, siap. Terima kasih Pak Kabid Humas Polda Banten, Pak AKBP Sinto Silitonga. Mudah-mudahan harapan Bapak untuk pengamanan Pilkades khususnya terakhir di Kabupaten Serang di Banten ini mudah-mudahan berjalan aman dan kondusif Pak ya. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bisa hadir di Banten Podcast. Jangan ini Pak, jangan kapok tuh bisa main-main lagi ke Banten Podcast dengan tentunya tema yang lebih fresh. Dengan senang hati, karena jaraknya kita juga cuma hanya 5 menit dari Polda Banten. Sekarang lewat baru-baru kali ini ya lihat ada baru Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya itulah pemirsa Banten Podcast, perbincangan kita dengan Bapak Kabid Humas Polda Banten, Bapak AKBP Sinto Silitonga. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa bagi Cakades untuk tetap menjaga kondisivitas tim sesnya maupun di masyarakat. Terima kasih. Sementara kita pamit undur diri. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.